Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kisah Sari dengan NPM 2810247. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kuantitatif saya yang berjudul Hubungan Religiusitas dengan Psychological Well-being pada dewasa awal, dan yang mana tugas ini untuk memenuhi syarat mata kuliah Seminar Psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Tukiman Kateni SAG MSI. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih psikologi well-being itu? Jadi, psikologi well-being itu adalah kondisi mental dan emosional yang positif, di mana individu merasa puas dengan kehidupan mereka dan mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Nah, jadi teman-teman, psikologis well-being itu juga penting untuk kesehatan dan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Di mana, jika individu yang memiliki psikologis well-being yang baik, cenderung lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih mampu mengatasi tantangan hidupnya. Nah, kalau jika kamu ngerasa kesulitan untuk meningkatkan psikologis well-being kamu sendiri, jangan ragu ya untuk mencari bantuan profesional. Nah, selanjutnya ini ada rumusan masalah. Berdasarkan pengertian psikologis well-being yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penelitian ini ingin memperoleh hubungan religiusitas dengan psychological well-being pada dewasa awal. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang menjadi fokus saya di sini adalah seberapa berpengaruhnya sih religiusitas terhadap psychological well-being pada dewasa awal. Oke, kemudian di slide ini ada landasan teori. Karena variabel saya yang religiusitasnya, saya akan menjabarkan apa sih religiusitas itu. Menurut Wahyudin dan kawan-kawan pada tahun 2018, religiusitas ialah hubungan secara individu dengan Yang Maha Kuasa dengan melaksanakan segala yang dikehendakinya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya. Lalu di slide ini, menurut Fitriani tahun 2016, terdapat beberapa dimensi yang terbentuk atau dilakukan dengan menggunakan pendekatan religiusitas. Yang pertama, ada dimensi keyakinan, ialah tingkatan individu dalam menerima hal-hal yang bersifat dogmatik dalam agamanya, seperti kepercayaan terhadap Tuhan, adanya malaikat, dan pembalasan berupa surga dan neraka. Yang kedua, adanya dimensi ritual, ialah tingkatan individu dalam mengerjakan kewajiban yang ada dalam agama. Lalu bentuk dari dimensi ini adalah perilaku umat beragama dalam menjalankan ritual-ritual keagamaannya. Lalu, yang ketiga adalah dimensi pengalaman, yaitu perasaan dan pengalaman yang pernah dialami individu atau seseorang berkenaan dengan spiritual. Seperti merasa dekat dengan Tuhan, pernah berbuat dosa di masa lampau, bahagia doanya terkabul, dan diselamatkan dari berbagai mara bahaya. Lalu yang keempat, ini ada dimensi pengetahuan, di mana tingkatan individu dalam pengetahuan dirinya tentang ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci agama yang dianutnya. Lalu dia juga mengetahui dasar keyakinan, ritual, makna dalam kitab suci tersebut, serta tradisi yang ada dalam agama tersebut. Lalu yang kelima, ada dimensi konsekuensi, di mana ini adalah tingkatan individu dalam penerapan ajaran agama yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Misalnya itu seperti berbagi kepada sesamanya, mengunjungi tetangga yang sakit, serta membantu orang lain sedang berada dalam kesulitan. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang, yaitu yang pertama, ada pengaruh pendidikan dan tekanan sosial. Dalam hal ini, berbagai macam pengaruh sosial seperti pendidikan, tradisi, dan tekanan sosial yang berpengaruh terhadap religiusitas dari individu tersebut. Yang kedua, ada faktor pengalaman. Dalam hal ini, dapat membentuk sikap religiusitas dari seseorang. Nah, pengalaman yang dimaksud yaitu berkenaan dengan keindahan, konflik, dan pengalaman emosional dari ritual keagamaan tadi. Lalu yang ketiga, ada faktor kebutuhan. Dalam faktor ini, kebutuhan individu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa aman, lalu kebutuhan cinta dan kasih sayang, lalu kebutuhan akan harga dirinya, dan kebutuhan yang timbul karena ancaman kematian. Dan dari faktor yang terakhir, ada faktor intelektual, yang dimana faktor ini berkenaan dengan proses penalaran dan rasionalisasi individu dalam menyikapi ajaran agama dan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Nah, di slide ini juga menyatakan apa itu psychological well-being, yang mana artinya kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri, baik positif dan negatif tadi ya, udah saya jelaskan, lalu juga memiliki keadaan psikologis yang seimbang antara dirinya dengan sosial, sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Dan perlu teman-teman ketahui, ada 6 faktor yang dapat berpengaruh terhadap psychological well-being, yaitu usia, jenis kelamin, status sosial, lalu pada sosial ekonomi, hubungan sosial, dan keadaan sosial masyarakat, yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya saya akan membahas aspek-aspek dari psychological well-being sendiri, yaitu pertama penerimaan diri. Jadi seseorang yang psychological well-being-nya tinggi memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, dan dia bisa akan menerima berbagai aspek positif dan negatif dalam dirinya sendiri, dan perasaan positif tentang kehidupan masa lalunya. Lalu yang kedua, ada hubungan positif dengan orang lain. Jadi seperti apa itu?
Biasanya ada nih kemampuan untuk mencintai dipandang sebagai komponen utama kesehatan mental. Lalu psychological well-being seseorang itu tinggi jika bisa bersikap hangat dan percaya dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu dia bisa empati dan keintiman yang kuat, lalu bisa memahami pemberian dan penerimaan dalam suatu hubungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemandirian, yang dimana kemampuan individu dalam mengambil keputusan sendiri dan mandiri mampu melawan tekanan sosial untuk berpikir dan bersikap dengan cara yang benar, lalu berperilaku sesuai dengan standar nilai individu itu sendiri, dan lalu dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri dengan standar personalnya. Lalu yang keempat, penguasaan lingkungan, mampu berkompetensi mengatur lingkungan, menyusun kontrol yang kompleks terhadap aktivitas eksternalnya, lalu dia bisa menggunakan secara afektif kesempatan dalam lingkungan, lalu mampu memilih dan menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai individu itu sendiri. Yang kelima, tujuan hidup. Kesehatan mental di sini diartikan dengan mencangkup pada kepercayaan-kepercayaan yang memberikan individu suatu perasaan bahwa hidup ini memiliki tujuan dan makna. Individu yang berfungsi secara positif memiliki tujuan, misi, dan arah yang membuat merasa hidup ini memiliki makna. Lalu yang keenam, pengembangan pribadi, yaitu perasaan mampu dalam melalui tahapan-tahapan perkembangan, lalu terbuka pada pengalaman baru, lalu menyadari potensi yang ada dalam dirinya dan melakukan perbaikan dalam kehidupannya setiap waktu. Lalu di sini saya juga akan menyebutkan yang mana yang sebelumnya tadi yang ada usia dan yang lain. Di sini ada beberapa faktor psychological well-being. Yang pertama, usia. Jadi berdasarkan penelitian dengan menggunakan desain cross-sectional menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek kejadian seperti autonomi mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia, lalu mengalami penurunan dalam hal usia, terutama pada usia setengah baya sampai usia lanjut, dan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam hal usia. Lalu yang kedua yaitu jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dalam kesejahteraan telah terbukti mengalami beberapa perbedaan. Dalam semua studi terbukti bahwa wanita memiliki skor yang lebih tinggi daripada laki-laki. Lalu yang ketiga, pemaknaan terhadap pengalaman hidup. Pengertian dari pemaknaan tersebut yaitu bagaimana individu bisa memahami, memaknai, dan menafsirkan pengalaman hidupnya dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Selanjutnya, ini adalah inti dari judulnya saya, yaitu bagaimana hubungan religiusitas dengan psychological well-being. Seperti yang kita tahu, psychological well-being itu penting untuk dimiliki setiap seseorang. Jadi tidak terkecuali pada remaja yang dalam kondisi kategori dewasa awal. Yang dimana juga dewasa awal di sini juga merupakan usia remaja yang sedang mencari jati dirinya yang seutuhnya. Nah, salah satu faktornya yang dapat mengendalikan psychological well-being adalah religiusitas. Jadi, religiusitas dapat mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak ke dewasa, di mana pada individu dengan religiusitas yang kuat, lebih tinggi tingkat psychological well-being dan semakin sedikit dampak negatif yang dirasakan dari peristiwa traumatik dalam hidupnya. Jadi, semakin baik komitmen religius seseorang, maka semakin baik pula tingkat hubungan dengan lingkungannya karena berbagai aktivitas keagamaan maka dapat meningkatkan rasa solidaritas kelompok dan memperkuat kekeluargaan sehingga akan meningkatkan psychological well-being. Jadi kesimpulannya yang mempengaruhi psychological well-being seseorang ketika tingkat menjalankan ritual agama seseorang. Jadi semakin baik komitmen religius seseorang, maka semakin baik pula tingkat hubungan dengan lingkungannya. Nah, karena dengan dia berbagai aktivitas keagamaan, maka dapat meningkatkan rasa solidaritas kelompok dan memperkuat ikatan kekeluargaan sehingga akan meningkatkan psychological well-being tadi. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.